Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan ketiga. Pertolongan kita di dalam nama Allah pencipta langit bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Nas pembimbing, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 di ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ya Allah, segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi." Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian. Berita anugerah, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 18 yang mengatakan, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Jemaat kekasih dalam Tuhan, saatnya pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 15. Aku
Jemaat kekasih, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Kami akan baca, dengarkan, renungkan firman-Mu. Pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya berkenan menyertai bagi kami. Kami mengerti kehendak Tuhan. Dan kami juga belajar untuk melakukan firman dan kebenarannya. Bersabda bagi kami, di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk membaca firman Tuhan. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan membacakan secara silih berganti. Setiap kalimat yang tercetak keluar akan saya bacakan dan yang tercetak ke dalam akan jemaat bacakan. Yang menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. membuat mata bercahaya, Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan,
Saat kita membaca bacaan Alkitab tadi, dari kitab Mazmur pasal 19, di ayat kedua sampai dengan 15, paling tidak kita temukan dua pengertian yang menjelaskan keagungan Allah dan kegunaan Taurat itu. Kalau kita mencoba membuat sesuatu rancangan, apa sih yang Tuhan ingin agungkan dalam kehidupan ini yang menjadi sesuatu harapan bagi hidup dan kehidupan manusia? Maka kita akan menemukan hal yang tiada bandingnya. Di saat kita melihat semesta yang secara ekosistem juga memberikan kemuliaan dan kebesaran Sang Pencipta, yaitu Allah itu. Lalu bagaimana kita dapat melihat Taurat di saat orang percaya atau orang Kristen menggunakannya? Paling tidak bukan sebagai pengakuan atau melegitimasi daripada orang Kristen, tetapi orang Kristen akan beroleh hidup dengan cara memuliakan Tuhannya. Nah, dari nas ini jelas di saat kita menjalani hidup dan kehidupan di saat-saat sekarang ini, kita diajak untuk menghayatin kembali tentang daya agung karya cipta Allah itu. Di saat dia menyatakan ciptaannya itu punya keagungan dan menggambarkan keagungan Allah. Dan itu seperti tadi dikatakan, indah nampak ciptaan Tuhan itu. Walaupun kita dapati ada bahasa yang memberikan kiasan-kiasan. Jika kita baca sepintas selalu, maka apa yang disampaikan oleh pemazmur ini hanya sekedar sesuatu syair. Tetapi jika kita memahami akan maknanya itu tadi, tentang bagaimana keagungan Tuhan itu di saat kita lihat semesta dengan indah karya cipta Allah itu terpampang. Paling tidak, ada dua sudut yang memberi pengertian keagungan Allah saat kita melihat indahnya ciptaan Allah tadi. Ada bahasa dalam bacaan kita tadi dikatakan, siang dan malam berganti terus. Jadi di situ digambarkan dari siang di satu hari sampai kepada siang di hari-hari berikutnya, itu tidak terputus. Demikian juga dari satu malam di satu hari sampai di malam yang berikutnya ini terjadi tidak terputus. Memberikan sesuatu yang di dalamnya ada keteraturan. Dan inilah keagungan Tuhan itu. Itulah yang menjadi ungkapan refleksi daripada pemazmur. Di saat dia mengagungkan Tuhan itu, di saat dia melihat ciptaannya, yaitu semesta itu tadi.
Dan dari sinilah dia buat gubahan suatu refleksi hidup, dan dia punya inspirasi karena keteraturan yang Tuhan sudah buat tadi menjadi cara dia mengagungkan Allah. Kita sebagai orang Kristen pasti pernah mendengar lagu Hai Makhluk Alam Semesta. Itu ada di Kidung Jemaat nomor 60. Saya bacakan syairnya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, Chandra kartika cemerlang, pujilah Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Syair dan lagu ditulis oleh penulisnya, dan apa yang digambarkan ini memberikan satu kesan indah bahwa keagungan Tuhan yang dialami seseorang, dia bisa bercerita kemuliaan Tuhan, dan itu menjadi gubahan hidup karena tertarik dengan keteraturan Allah. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Taurat itu menjadi pedoman, dan dia dikatakan sebagai dasar hidup. Paling tidak pemazmur katakan di sini, di situ ada kesempurnaan, di situ ada keteguhan, kesucian, dengan catatan jika diingat dan direnungkan untuk segera lakukan. Dan itu dialami oleh pemazmur, sehingga dia jadikan bahwa Taurat itu menjadi pedoman dasar hidup. Sebab sudah sangat teruji sempurna, memberikan keteguhan, memberikan kesucian. Dan bukan hanya itu saja, dia berkata bahwa di saat Taurat itu dijadikan pedoman dasar hidup, seseorang ditemukan dirinya itu mendapatkan, yaitu disegarkan. Dan di saat segar pasti dia punya martabat atau harkat, atau dalam bahasa yang menggambarkan kekokohan tadi ada kekuatan, sebab dia sudah pelihara makna dan inti Taurat Tuhan tadi. Dan bukan berhenti pada saat kebutuhan saja, tetapi dengan Taurat itu manusia sedang berada di dalam cermin kehidupan menurut tita dan kehendak Allah. Dengan harapan bahwa saat membaca akan Taurat itu, maka dia sedang bercermin, tatap muka dan berjumpa dengan Tuhan. Maka jika dia membuka diri dan berpaut atau berpegang pada Taurat, dia layak diperkenankan oleh Allah. Nah, dari uraian ini, jemaat kekasih dalam nama Tuhan, ada hal yang indah yang boleh kita dapat bijaki dalam situasi sekarang ini, dalam konteks daripada pemazmur tadi, dan juga dalam konteks hidup dan kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jujur saja, kenapa COVID ini terjadi? Bukan sekedar ini datang tiba-tiba dengan tidak ada maksud dan tujuan. Ini bukan sesuatu rekayasa. Ini bukan sesuatu konspirasi yang banyak bersebar di mana-mana. Tapi paling tidak
Di saat kita melihat dari bacaan ini tentang bagaimana kita melihat Tuhan Sang Pencipta semesta alam ini, Dia sudah nyatakan itu keteraturan seperti yang terjadi. Jika keteraturan ini tercermin, inilah kemuliaan Allah yang Allah pampangkan, dan ini menjadi berita bagi mereka yang percaya. Sehingga di situ matahari bisa bersinar. Digambarkan dalam bacaan ini, manusia, makhluk hidup yang ada di bumi, merasakan hidup dan ada sukacita, dan bahkan pun dia beroleh kekuatan dengan sinar matahari, dan geraknya itu dinamis dan inovasi, dan terjadi keteraturan. Dan keteraturan inilah indahnya melihat tuntunan yang Allah beri sebagai perlengkapan dan topangan hidup. Dia berguna dan bermanfaat. Tetapi kenapa dunia sekarang dihadapkan dengan pandemi COVID-19? Persoalan, sudahkah ada kesadaran untuk melihat keteraturan yang sudah Tuhan tata sebagai kemuliaan tadi? Untuk kita yang ada di planet bumi ini, untuk melihat sebagai sesuatu yang senantiasa kita mau jaga keteraturan itu. Kita maukah mau jadikan diri bersama dengan makhluk hidup yang lainnya, kita bisa berguna dan bermanfaat, sehingga terjadi ekosistem yang saling topang dan menopang. Tetapi jika di antara satu daripada makhluk hidup itu mengalami ketergangguan, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, mau mengatakan bagi kita sekalian, sudahkah mengagungkan Tuhan itu? Kita mau menjaga keteraturan ekosistem alam semesta yang Tuhan ciptakan tadi, sehingga dia tetap menjadi kegunaan makhluk hidup. Makhluk hidup yang satu akan bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Sehingga bagaimana kita kelola bumi dan semesta ini dalam kebenaran keteraturan. Sehingga tidak ada eksplorasi secara tidak berguna bagi dunia dan menciptakan sejahtera bagi seluruh makhluk hidup yang terjadi. Maka lewat bacaan ini mengingatkan kembali bagi kita. Sudahkah kita menjaga keteraturan ini? Dosa yang terjadi, kesalahan yang fatal, kita melukai planet bumi ini. Kita melukai semesta ini. Karena kita tidak melihat itu sebagai kemuliaan Allah yang sudah berguna dan bermanfaat, tapi kita menggunakannya hanya demi bagi kepentingan baik pribadi atau kooperasi. Sehingga wabah ini terjadi, dan mari kita belajar untuk seperti pemazmur, dia katakan, tunjukkanlah kepercayaan kepada Tuhan semesta tadi. Lihat pekerjaan Tuhan yang ajaib tadi. Dia sudah gambarkan itu tadi. Mari kita jaga keteraturan ini untuk kita mau berubah sikap, supaya ada dinamis dan inovasi dalam hidup ini, yaitu kita dapat bermanfaat dan berguna. Gambarannya adalah mari tunjukkan advis dan tindakan konkret sekarang, supaya kita bisa mengagungkan Tuhan dengan ekosistem tadi yang terjadi. Hari
berganti hari itu berlanjut, tidak terputus. Malam berganti malam itu tidak terputus. Sehingga tidak ada istilah sekarang ini, karena ada di luar rumah ini, maka kita diisolasi. Bukan dikarenakan Tuhan tidak memperlihatkan kemuliaannya, tapi sudahkah kita menjaga keteraturan Allah tadi menjadi win-win solution, yaitu hikmat kehidupan, untuk kita melihat besar dan karunia Allah. Dan yang kedua, mari kita mencoba kembali kepada kebenaran sesuai dengan petunjuk firman Allah dan Taurat Tuhan itu adalah karunia yang indah yang Allah berikan dan Allah nyatakan sebagai sesuatu hidup yang seyogyanya tertanam dalam hati orang Kristen untuk dia tunjukkan identitas kepunyaan Allah. Lalu bukti yang konkret, sudahkah saat Taurat itu sapa kita, kita melihat kasih Allah itu ada di dalam bacaan perenungan di saat kita renungkan tadi? Sudahkah dia menjadi kebahagiaan? Sudahkah Taurat itu tadi kita lihat bahwa itu perbuatan Allah yang sangat besar sudah terjadi? Bukan hanya diceritakan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tetapi dari situ kita akan melihat bahwa di saat kita baca, kita renungkan, maka di situ Bapak Ibu Saudara dan jemaat GPB, dia terpilih sebagai pribadi yang menghayatin akan persekutuan hidup dengan Taurat tadi. Dia sedang dipilih untuk menghayatin dan mengimaninya ini, untuk mau menjawab bahwa janji Tuhan itu selalu berlanjut sempurna. Janji Tuhan dan kebenaran Tuhan lewat firman dalam hidup ini, dia memberi semangat dan selalu dia mau menyambung. Dengan harapan kita berhikmat untuk melihat diri dan kehidupan ini menjadi bagaimana cara setelah kita hidup teratur menjaga ekosistem bumi dan semesta ini. Mari kita tutup dengan satu hidup mau dibaharui dan berpengalaman dengan Allah. Sebab Allah sudah beri sempurna. Dia tunjukkan perbuatan-perbuatannya yang sangat ajaib. Dan dia mau minta, berpengalamanlah bersama Allah tadi. Maka lewat Taurat itu, kita dapat memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga seperti pemazmur tadi, dia tidak berhenti di bagian yang awal tadi. Dia tidak berhenti mengagungkan Tuhan itu. Dia bukan berhenti dalam rangka hanya menggubah menjadi satu komitmen pribadi. Dia tidak berhenti bahwa dia sudah dapatkan pedoman sejati untuk memuliakan Allah dengan tempatkan firman Allah. Atau Taurat itu pemberi semangat, disambung kembali hidupnya. Dan dia mengalami pengalaman sukacita dengan Tuhan. Tetapi dia juga mau tunjukkan satu progres dengan permohonan kepada Allah. Untuk dia mau tunjukkan bukti tanggung jawab dan petunjuk bahwa dia dijamin resmi mendapatkan berkat yang dari Allah. Dan itulah yang dia lakukan, bahwa ada perlindungan sebab dia sudah mendapatkan berkat dan dihargai oleh Tuhan. Dari ini maka saat kita akan duduk dalam jamuan kasih yang disediakan oleh Allah lewat perjamuan kudus, sudahkah kita mengingat kembali
yang dinamakan keteraturan hidup di tengah-tengah hidup kita bersama. Apakah kita sudah memelihara dan menjaga keteraturan hidup di antara keluarga, jemaat, masyarakat dengan selalu memberlakukan keadilan, sebab kita harus melihat orang lain juga. Mereka punya akhlak, mereka punya moralitas dan etika. Dan mari itu disambung demi untuk kebaikan. Dengan satu harapan, kita tetap punya cara dan tindakan yang tepat. Inilah yang dinamakan hikmat Allah itu. Inilah yang dinamakan memahami tindakan Allah. Dan itulah hidup yang mau selalu mendengarkan firman Allah. Dan hal inilah mau ngajak bagi kita. Sudah kita dengar firman. Tapi mari kita belajar mendengarkan firman dengan tetap menghayatin pekerjaan Allah. Sebab dia bukan hanya sekedar firman yang hidup, tetapi dia firman yang sudah mau menjadi manusia. Dan dia dalam rancangan Allah lewat pekerjaan Allah, dia datang pada saat itu, dia sudah berkorban bagi kita. Dengan satu harapan bahwa dia mau menjadikan manusia itu menjadi manusia sesuai tujuan yang mulia. Sehingga dari situ manusia dengan kemanusiaannya itu tadi, dia menjadi berita dan dipraktekkan dalam hidup itu. Masa pandemi COVID-19 paling tidak ada dua dimensi hidup yang kita harus patuhi. Patuh kepada anjuran pemerintah dengan hidup sesuai protokol kesehatan. Lalu yang kedua, mari kita menjaga kemanusiaan dengan memuliakan manusia itu dalam segala keberadaannya. Dan itulah kemuliaan Allah yang Allah mau kembalikan baharui. Dan Yesus sudah lakukan itu. Hingga saat kita makan dan minum roti dan anggur, mari kita hayati itu. Maukah kita menjaga keteraturan hidup dalam lingkungan dengan orang lain demi mengusahakan kebaikan, baik melalui anjuran dari pemerintah, baik kita menjaga masing-masing manusia sebagai manusia yang mulia. Dan jika kita praktekkan, ini menjadi berita. Inilah hikmat dunia pada zaman sekarang ini. Inilah kita mengerti dan pahamin hidup itu. Sebab sama-sama belajar, sama-sama mau hidup, dan sama-sama mau merasakan kemuliaan di dalam dan bersama dengan Tuhan yang kita sembah dan muliakan, yang sudah berkorban. Dan sekarang kita rayakan dalam perjamuan kudus untuk menikmati keteraturan, sukacita di dalamnya. Dan kita menjadi berita yang memuliakan nama Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh sejenak.
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya pelayanan sakramen perjamuan kudus, penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus pertama. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan hidupnya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus membangun kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya dan menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat,
Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Pelayanan perjamuan kudus. Jemaat kekasih yang ada di rumah, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya dalam siri jemaat. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diajak berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk dan kita satu dalam doa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa Kami dan ditutup dengan dosologi Kidung Jemaat 475. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami telah beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami dapat memahami akan indahnya bersama dengan Engkau. Tidak ada lagi ketakutan, kami tetap punya semangat, dan kami punya harapan yang indah. Bahwa dari Allah sajalah kami punya hikmat kehidupan ini. Oleh karena itu, ajari bagi kami semua untuk kami selalu dapat memahami. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Nya dengan harapan yang indah. Kami menjaga keteraturan. Kami tetap mengikat perjanjian dengan Engkau sebagai firman yang hidup, yang saat ini sedang kami rayakan dalam perjamuan kudus. Engkau mati dan bangkit. Engkau menang dari kuasa dosa dan maut, mendamaikan bagi kami. Dan oleh karena itu ya Allah, di saat kami beribadah dalam perjamuan kudus, sebab kami memperingati peristiwa perjamuan kudus sedunia, Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan inilah menjadi momen yang sangat berarti dalam hidup dan hidup kami agar kami teratur. Kami tetap bersemangat, sebab kami bercermin dari firman yaitu Kristus Sang Tuhan Juru Selamat ini. Dan kami tetap dapat sikapi
untuk menjadikan hikmat hidup ini lewat karya nyata yang jelas dan konkret. Maka kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami, pakai para pemimpin kami, eksekutif, legislatif, sampai ke 34 pemerintah daerah yang ada di provinsi di saat menanganin COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau masyarakat. Dengan satu harapan masyarakat mengalami situasi aman, tenang, sejahtera. Berkati juga bersama dengan unsur aparatur negara lainnya, termasuk juga komite yang sudah dibangun baik bagi kesehatan maupun pemulihan ekonomi, seluruh satgas yang ada dengan harapan wabah dan geliat ekonomi dialami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Tuhan juga berkenan, ya Allah, bagi saudara-saudara kami sebangsa yang terinfeksi virus corona, baik mereka yang ODP, PDP, dan positif COVID-19. Di saat mendapatkan perawatan dari tenaga medis dan relawan, dan keluarga juga menopang, dan kami serahkan seluruh pengabdian tenaga medis dan relawan untuk tetap punya semangat menopang dengan berdoa dan mendukung dengan harapan Indonesia wabah ini berlalu. Kami hanya datang padamu, ya Allah, Sang Tuhan pencipta semesta ini. Ampuni dengan kesalahan dan ketidakbenaran kami dalam menata keteraturan yang Tuhan sudah mulai tata di saat Engkau ciptakan semesta ini. Agar seluruh makhluk yang ada di planet bumi senantiasa bisa mendapatkan keteraturan kembali. Ada sukacita, ada gerakan dinamis dan inovasi, tidak terhambat satu dengan yang lainnya. Kami berdoa juga buat seluruh kehidupan GPIB dengan segala keberadaannya, baik dari pimpinan, fungsionaris Majelis Sinode, musyawarah pelayanan yang ada di Indonesia ini, dan GPIB jemaat di mana saja. Kiranya dapat menjadi model kehidupan di zaman pandemi ini, untuk menjadi berita yang membawa sukacita dan damai, yang dapat memberikan tuntunan lewat keteladanan dan aksi nyata konkret, baik dengan satgasnya, dengan jemaatnya, dengan unit misionernya. Kami berdoa, ya Bapa di sorga, untuk pelaksanaan persidangan sinode yang ke-21 yang dilaksanakan di Mupel, Jawa Timur. Tuhan, kiranya pelaksanaan ini boleh terjadi dengan satu harapan, kami semua dapat menopang dan persidangan sinode ini terjadi dengan dasar kehendak dan tuntunan Tuhan. Apa yang sudah disiapkan oleh panitia sampai dengan sekarang ini, maupun juga seluruh tim kerja, baik Panther,
baik Majelis Sinode dengan fungsionarisnya dan badan pelaksana lain. Dan kami juga berdoa bagi GPB Jemaat Bethesda dengan seluruh alat kerja layan, presbiter dan unit misioner. Di masa pandemi ini kami tetap mendampingi dengan persekutuan yang melayani, persekutuan yang bersaksi di saat kami ada di luar rumah, di saat kami juga ada di tempat rumah masing-masing kami. Engkau berkati pergumulan jemaat dengan segala keberadaannya, baik yang sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, anggota keluarga yang berada di tempat lain, para lansia, janda, duda, dan anak-anak yang harus belajar di rumah. Perkenanan Tuhan senantiasa mendampingi dan menuntun bagi mereka, dan mereka mendapatkan jawaban tepat pada waktunya sesuai kehendak dan maksud Allah. Syukur dan hormat juga bagi mereka yang ditambahkan 1 tahun hari kelahiran dan perkawinan, periode 11 sampai dengan 17 Oktober 2020. Sukacita, iman, kegembiraan dialamin pribadi dan pasangan suami istri. Kegembiraan ini menjadi saksi-saksi yang indah dan menjadi hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga saja. Kami juga yakin ya Allah, pertolongan dan penyertaan-Mu itu juga berlaku bagi kami semua. Tiada kata yang boleh dapat kami sampaikan selain Tuhan Sang Pencipta Al-Khaliq. Maka kami mengalami keadilan, mengalami damai dan sejahtera. Dan kami berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna bagi kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Sekarang bersyukur
diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan kami bacakan warta jemaat Minggu 11 Oktober 2020 sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pemberkatan perkawinan kudus. Saudara Daniel Prayoga dari sektor Nafiri dengan Saudari Natalia Puspitasari dari sektor Efrata. Dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja GPIB Bethesda, Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan dilaksanakan pada Jumat 23 Oktober 2020 pukul 17.00 WIB dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Nafiri. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja sebelum tanggal 24 Oktober 2020. Ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang melaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara, dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Noh Tumurang dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat Minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Pemilik persekutuan, memberkati kita. Jemaat diajak berdiri, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.